Tak khawatirkan postur pemain Hong Kong, Sintayong targetkan kemenangan. Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Timnas Hong Kong, di mana sejauh ini Timnas Indonesia masih haus kemenangan. Sebelumnya, Marcelino dan kawan-kawan telah sukses melibas Timor Leste dengan skor 4-0. Kini giliran Timnas Indonesia U19 menghadapi Hong Kong, di mana pertandingan kali ini akan digelar di Stadion Bung Tomo, Surabaya. Pelatih Timnas Indonesia U19 Sintayong pun berharap para pemainnya bisa tampil lebih baik lagi. Meski menang besar, Sintayong menilai masih ada kekurangan dan harus diminimalisir pada saat menghadapi Hong Kong nanti. Namun, Sintayong tetap mengapresiasi performa anak asuhnya. Sementara itu, mengenai kekuatan lawan, Sintayong tidak terlalu khawatir dengan postur calon lawan yang mayoritas tinggi-tinggi meski 3 gol dari total kemenangan 4 gol ke gawang Timor Leste di laga pertama merupakan bola atas atau heading. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyebut target menang menjadi harga mati saat menghadapi Timnas Hong Kong dalam laga kedua kualifikasi Piala AFC U20 2023 nanti. Kemenangan pada laga ini akan memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya setelah di laga pertama menang atas Timor Leste. Mengenai jumlah gol kemenangan nantinya, Sintayong enggan sesumbar. Ia tidak mau mendahului Tuhan. Meski demikian, jumlah gol kemenangan begitu penting jika nantinya terjadi jumlah poin sama. Namun, Sintayong cukup senang karena kondisi semua pemain sangat baik, tidak ada yang mengalami cedera serius siap diturunkan untuk menghadapi Hong Kong. Media Vietnam kepanasan pernyataan Sintayong. Media Vietnam Total 24/7 kepanasan dengan pernyataan pelatih tim nasional Indonesia U20 Sintayong. Sebab media tersebut merasa kemenangan telak Vietnam U20 atas Hong Kong U20 di laga perdana grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang spesial oleh Sintayong. Sebab media tersebut merasa kemenangan telak Vietnam U20 atas Hong Kong U20 di laga perdana grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang spesial oleh Sintayong. Di mana pernyataan itu dikemukakan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut selepas memantau langsung laga pertama antara Vietnam U20 versus Hong Kong U20. Pada laga pembuka grup F itu, pertandingan berakhir dengan skor 5-1 untuk kemenangan tim asuhan Dintenam. Dalam pernyataannya, Sintayong menyebutkan bahwa sudah dipastikan Timnas Indonesia U20 bakal bersaing dengan Vietnam U20 di grup ini. Sebab dalam pantauannya Vietnam bisa menang mudah bahkan tanpa perlawanan dari Hong Kong. Kendati demikian, Total 24/7 menganggap pernyataan Sintayong itu seperti menganggap remeh. Media itu pun mengangkat kondisi klasmen yang mana Vietnam U19 masih menjadi pemimpin sementara. Pelatih Sintayong menilai kemenangan Vietnam U20 baru-baru ini tidak ada yang istimewa. Pada akhirnya media Vietnam itu kembali menyinggung masalah pertemuan terakhir kedua tim pada Piala AFF U20 2022 lalu. Di mana pada turnamen tersebut Indonesia gagal mencapai babak semifinal karena sejumlah kontroversi. Indonesia tersingkir dari babak penyisihan grup Piala AFF karena rekor head-to-head yang buruk. Federasi Sepak Bola Indonesia mengira U19 Vietnam versus U19 Thailand bermain tanpa fair play, sehingga mengajukan gugatan ke AFF. Tulis media tersebut. Misteri rotasi Sintayong, prediksi susunan pemain Timnas U20 Indonesia versus Hong Kong. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi Hong Kong pada matchday kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pada pertandingan nanti, Sintayong kemungkinan tidak banyak melakukan rotasi pemain. Sebab para pemain yang tampil impresif saat mencukur Timor Leste kemungkinan kembali unjuk gigi. Salah satu nama yang sangat diragukan digeser adalah Hoki Caraka. Ia mencatat hat-trick dalam laga yang berkeseduan dengan skor 4-0. Insting predator alumnus Garuda Select itu tentu bisa diandalkan lagi ketika melawan Hong Kong nanti. Satu nama lainnya yang tidak kalah perhatian adalah Robby Darwish. Robby Darwish sebenarnya adalah seorang gelandang bertahan ketika membela Persib Bandung. Namun, posisi tersebut digeser Sintayong sebagai bek tengah dan ternyata hasilnya begitu memuaskan. Selain mencatatkan clean sheet, Robby juga berhasil memanfaatkan 2 assist.
Robby Darwish sendiri kemungkinan masih bakal ditemani oleh Frankie Misa, Kakang Rudianto, dan Muhammad Ferrari di lini pertahanan. Mereka akan membantu Cahya Supriyadi yang juga tampil impresif di bawah Mister Gawang. Adapun lini tengah diprediksi ada sedikit perubahan, di mana Dimas Juliono nanti kemungkinan akan berduet dengan Doni Pamungkas yang menggantikan Ginanjar. Sementara untuk Marcelino Ferdinand yang belum mencapai performa terbaiknya juga bisa diistirahatkan sejenak. Peran Marcelino bisa dimainkan oleh gelandang Persis Zandadin Faris. Sementara untuk lini serang, Hoki Caraka boleh dipasangkan dengan pendukung baru. Sementara Rahmat Berry kemungkinan dicadangkan dan diganti oleh Rabani Tasnim beserta Arkan Fikri.